Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai antara beriman dan mengaku beriman. Bagaimana reaksi kita bila berhadapan orang yang banyak bohongnya? Biasa, maklum, menahan diri, cuek, benci, marah, atau sebaiknya bagaimana? Dusta atau bohong adalah suatu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah bohong ketika dia berkata. Berapa banyak orang yang kita jumpai yang memiliki ciri munafik seperti ini? Lalu sadarkah mereka? Dan bagaimana dengan kita sendiri? Masih adakah ciri-ciri seperti itu? Apa pendapat kita bila mendengar pejabat korup yang tertangkap KPK karena korupsi? Padahal selama ini dia dikenal sebagai ahli agama sekelas ulama. Bila hal itu sesuatu yang salah, di manakah letak salahnya? Agamanya ataukah orangnya? Bila agamanya, adakah ajaran agama yang mengajarkan korupsi? Dan apabila orangnya, bukankah dia seorang yang ahli beragama? Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak ahli? Paiman adalah orang yang lugu, bahkan cenderung naif. Dia tidak berpendidikan, hanya sekedar bisa membaca dan menulis. Pekerjaannya pun serabutan, mulai dari tukang batu, buruh tani, bongkar muat gabah, bahkan panggilan untuk membenahi genteng-genteng yang bocor. Yang penting halal katanya. Banteng tulang, peras keringat, modalnya tubuh sehat dan otot. Dia tidak pernah korupsi, entah karena belum pernah menjadi pejabat atau memang tidak tahu caranya korupsi. Pikirannya terlalu sederhana, hanya untuk sekedar sok agamis. Dia selalu terheran-heran manakala mendengar Haji Fulan berbicara tentang agamanya. Omongnya banyak sekali bicaranya sampai berbusa-busa. Sedangkan Paiman tahu hampir semuanya bohong. Otaknya yang terlalu sederhana tidak paham mengapa Haji Fulan harus berlagak sok agamis. Suatu saat ketika menunggu acara tahlilan dimulai, yang kebetulan duduk bersebelahan dengan Paiman, bercerita tentang surga beserta semua kenikmatannya. Mulai sungainya yang airnya selalu mengalir, gemericik dan jernih, gedung-gedungnya, bangunan-bangunan mewahnya, serta kemegahannya, makanannya yang amat lezat, pohon-pohon yang rindang, telaga Kautsar yang penuh madu dan susu, sampai ke bidadarinya yang cantik molek, tubuhnya yang putih mulus, bodinya yang ramping, namun selalu tampak segar dan seksi. Lama Paiman menunggu Haji Fulan selesai bicara. Setelah hampir setengah jam, akhirnya berhenti sejenak. Kesempatan Paiman bertanya, "Pak Haji yakin tentang surga itu?" tanya Paiman. "Ya harus yakin dong," jawab Haji Fulan. "Bukankah Pak Yai banyak cerita tentang surga?" tambah Haji Fulan. "Yakin kalau Pak Haji nanti masuk ke sana?" tanya Paiman lagi. "Gimana sih? Ya harus yakin dong," jawab Haji Fulan. "Lalu modalnya apa?" tanya Paiman lagi. "Saya kan ahli ibadah, sudah haji, umrah berkali-kali, selalu sholat berjamaah di masjid, seminggu sekali tadarus Quran, sering jariah ke masjid. Bukankah itu lebih dari cukup? Lalu kamu ini apa, Man? Mana ibadahmu?" tanya Haji Fulan yang nadanya agak tinggi. Paiman hanya terdiam, tidak dapat bicara. Memang dia tidak bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Haji Fulan. Sebelum Haji Fulan melanjutkan pembicaraan, acara tahlilan keburu dimulai.
Wahai murid-muridku, anak-anakku, dari cuilan cerita di atas, bukankah banyak sekali orang-orang Islam yang pola pikirnya mirip dengan Haji Fulan apabila bicara tentang surga? Bagi mayoritas orang Islam, surga adalah tujuan utama, alasan utama mengapa umat Islam wajib beribadah. Tentu saja pahala dan surga tujuannya. Karena di dalam surga itu semuanya boleh dilakukan, apa saja yang dilarang di dunia ini di surga diperbolehkan. Itulah sebabnya mengapa semua orang ingin masuk surga. Padahal dalam surat Al-Quran surat Fajr, di surat akhir surat Fajr, rumusan masuk surga adalah yang pertama nafsu mutmainah, kemudian yang kedua menempuh perjalanan menuju Tuhan, yang ketiga ridho dan diridhoi, yang keempat masuk menjadi abdi Tuhan, barulah yang kelima masuk ke dalam surga. Dalam ayat tersebut ada 4 tahapan yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Dan yang paling berat justru syarat pertama, yaitu nafsu mutmainah. Sedangkan mayoritas umat Islam sendiri tidak ingat atau tidak sadar tentang nafsu mutmainah itu seperti apa, apalagi mengikuti prosesnya. Panggilan wahai jiwa yang tenang tidak mungkin terdengar jika jiwa kita tidak pernah tenang, sehingga proses-proses selanjutnya tidak mungkin berjalan untuk dilakukan. Di sini jelas bahwa keinginan-keinginan semua orang untuk masuk surga adalah khayalan belaka atau impian semata. Ibarat mengimpikan piala, namun tanpa harus menjadi juara. Tanpa makan, tiba-tiba kenyang sendiri. Tanpa sebab, tiba-tiba menjadi akibat. Inilah tingkat kesadaran yang paling rendah bagaikan anak kecil yang belum dewasa, belum mampu berpikir, dan cukup hanya berkhayal saja. Bagaimana bisa memahami sesuatu tanpa berpikir, sedangkan paham adalah hasil akibat dari berpikir. Sungguh amat disayangkan, orang-orang yang berada di tingkat ini ternyata mayoritas. Bagi kita yang sering berkhalwat atau menyendiri untuk merenung, memahami kehidupan ini, seringkali timbul pertanyaan, mengapa bisa begini? Mengapa kebanyakan orang tak mau atau tidak mampu berpikir? Apakah terlalu sulit untuk berpikir? Bukankah Tuhan telah menganugerahi kemampuan itu? Mengapa? Apalagi bila dihubungkan dengan sejarah bahwa wahyu Tuhan yang pertama diturunkan adalah perintah untuk membaca. Bukankah membaca adalah modal utama untuk berpikir dan akhirnya memahami? Sudahkah perintah ini diamalkan oleh semua umat Islam? Bila kita melihat kenyataannya, justru sedikit sekali atau hampir tidak ada. Ini dapat kita buktikan bahwa hampir semua orang yang ingin masuk surga tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu konsekuensinya seperti apa. Bahkan jika ditanyakan kapankah surga itu diberlakukan, tidak satu pun yang mampu menjawab. Namun tetap saja optimis masuk surga, sebagaimana Haji Fulan katakan kepada Pak Iman. Mudahnya bilang yakin meskipun tanpa bukti apapun. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bagaimana dengan kita sendiri? Begitu mendengar kata surga, apa yang terlintas dalam benak kita? Apakah sebagaimana bayangan kebanyakan orang? Atau hanya sekedar ingin hidup aman, tentram, dan damai? Bila sekedar hidup tenang dan damai, maka hal itu masih mungkin untuk kita wujudkan, asal mampu melaksanakan takwa, yaitu tawadu, qanaah, warok, dan yakin. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT, siapa yang bertakwa akan selalu ada jalan keluar dan disediakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Namun bila kita bayangkan surga sebagaimana bayangan kebanyakan orang, maka tak satu pun yang telah membuktikan atau telah mengalaminya. Nyatanya jumlah orang yang menderita
lebih banyak daripada yang bahagia. Bila di dunia saja selalu mengeluh karena menderita, bagaimana mungkin di akhirat kelak merasakan kebahagiaan? Bukankah rumusnya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah? Mengapa Al-Quran mengabarkan tentang surga dan neraka bila hanya seperti itu? Terlalu sulit untuk dibuktikan. Disinilah kedewasaan kita mendapatkan tantangan. Seberapa dewasa kita dalam berpikir, memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bisakah kita membedakan mana yang lugas dan mana yang bias? Mana yang bisa langsung dikonsumsi dan mana yang harus diolah dahulu? Ibarat makan buah, ada yang langsung bisa dimakan, namun ada juga yang harus dikupas terlebih dahulu. Dan itu pun harus tahu batasannya, berapa banyaknya, bagian mana yang boleh dimakan, lalu resikonya apa bila kita memakannya. Benarkah Al-Quran pedoman hidup kita? Lalu bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah selama ini telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Quran? Pernahkah kita berjumpa, bahkan bergaul dengan orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, sok agamis, sok yakin masuk surga? Nyamankah kita dengan gaya hidup seperti itu? Cobalah jujur pada diri sendiri. Apakah sama merasa beriman dan betul-betul beriman, mengaku-ngaku baik atau benar-benar baik? Adakah kita selalu ingin dipuji atau sewajarnya saja? Bukankah tidak ada orang yang jahat namun mengaku jahat, dan tidak ada orang yang baik mengaku baik? Jujurkah kita? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.